Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Kak. Baik ya. Jadi karena sehat-sehat ya. Jadi mungkin pada hari ini kita akan laksanakan perkuliahan ini ya. Untuk kimia analitik. Mungkin waktunya tidak terlalu lama. Jadi saya harapkan dari teman-teman itu dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa memperhatikan dengan baik ya apa yang saya sampaikan ya. Karena kita akan melaksanakan kegiatan UTS ya, tidak lama lagi. Jadi mungkin saya harapkan dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa fokus ya, fokus untuk perhatikan materi yang akan saya bawakan ya. Ya, saya harapkan keterangannya ya, mungkin yang masih mute ya, yang masih unmute, tolong di mute ininya ya, speakernya, ya, biar saya juga bisa memulai perkuliahan dengan tenang ya. Oke. Hari ini ada yang ada yang tidak sempat hadir, ada yang sakit. Bagaimana? Ada informasi dari Keting? Bagaimana Ketingnya? Sudah hadir ya? Ada Pak, satu orang yang izin sakit Pak. Ya, baik, nanti disampaikan saja bagaimana surat izinnya ya, supaya nanti pada hari ini tuh bisa ini tercover ya. Nah, oke, baik, mungkin saya mulai saja ya. Jadi untuk materi yang akan saya bawakan adalah ya materinya ini. Kita bahas kembali materi tentang ini. Oke, baik ya. Jadi bagaimana, sudah bisa dilihat slide ini presentasinya dengan benar, dengan baik? Sudah, Pak. Oke, saya harapkan ini perhatikan dengan baik-baik ya secara seksama kepada dari mahasiswa agar apa yang saya sampaikan mungkin kedepannya bisa menjadi bekal kalian pada saat ujian nantinya. Oke. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas ya apa yang dimaksud dengan analisis secara kuantitatif dan analisis secara kualitatif ya. Oke. Adapun analisis secara kualitatif dan kuantitatif ini merupakan suatu metode analisis yang secara umum telah digunakan oleh berbagai macam penemu ya, yang bersifat eksperimental, karena memang analisis kuantitatif dan kualitatif merupakan analisis yang tidak bisa dipisahkan dan selalu sifatnya dia ada ya, sifatnya dia ada. Jadi kalau kualitatif ada, maka kuantitatif juga dia harus ada. Nah, ini merupakan suatu metode yang memang saling mendukung antara satu sama lain ya. Nah, di dalam kimia analitik itu sendiri, karena kita berbicara tentang kimia analitik, jelas kita erat hubungannya dengan kata analisis ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kata analisis, berarti ada sesuatu yang mau kita tentukan ya, yang mau kita tentukan. Apakah dia sifat fisiknya, sifat kimia, atau sifat biologinya. Nah, akan tetapi dari ketiga yang saya sebutkan tadi itu tidak terlepas dari yang namanya kualitatif dan kuantitatif ya. Oke. Karena analisis itu merupakan suatu metode ya, maka pasti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya, adik-adik sekalian, terkait bagaimana contoh-contoh daripada analisis yang sifatnya kualitatif dan analisis yang sifatnya kuantitatif. Oke. Ini merupakan suatu pengertian ya, di mana analitik itu saya katakan tadi dia tidak bisa lepas dari kata analisis, karena memang analisis ini itu merupakan suatu bentuk kata kerja ya, suatu bentuk kata kerja yang memang mewakili yang kata daripada analitik itu sendiri. Nah, apa itu kimia analisis? Merupakan cabang ilmu kimia yang berfokus pada pemeriksaan yang sifatnya berupa fisik
ya, biologi maupun kimia yang mencakup pada material, ya, yang mencakup pada material untuk mengetahui komposisi, struktur dan sifat kimiawi. Nah, jadi analisis ini sebenarnya dia berbicara tentang bagaimana kita bisa mengetahui secara luas baik itu komposisi, struktur maupun sifat kimiawinya. Nah, kalau kita berbicara tentang komposisi, ya, komposisi itu artinya berapa banyak yang terdapat di dalam suatu sampel. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada sampel air, ya, ada sampel air atau begini. Kemarin itu saya contohkan tentang kosmetiknya, kosmetik. Di dalam kosmetik itu sendiri ada beberapa campuran-campuran, ya, ada beberapa campuran-campuran yang bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk membuat kosmetik itu sendiri. Nah, campuran-campuran itu tidak mungkin kan kita langsung tambah-tambah saja 1 gram, tambah-tambah saja 1 kilo. Nah, tetapi pasti kita melakukan perhitungan, ya, perhitungan untuk mengetahui kira-kira antar zat 1, zat 2 dan zat 3 ini kira-kira berapa komposisi yang digunakan. Nah, maka kalau kita sudah berbicara tentang komposisi, pasti kita akan ada hubungannya dengan namanya perhitungan yang sifatnya stoikiometri. Nah, perhitungan sifatnya stoikiometri. Karena baik dia sifatnya padatan maupun sifatnya cairan, pasti kita akan berhubungan dengan yang namanya perhitungan kimiawi, ya. Perhitungan kimiawi di mana kita harus bisa menentukan berapa kira-kira komposisinya, baik itu dalam persen, baik itu dalam ppm, baik itu dalam ppb, baik itu dalam molaritas maupun dalam jumlah mol, fraksi mol dan lain-lain. Nah, sehingga memang ketika misalnya kita mau mengetahui suatu sampel dengan metode analisis sendiri, jadi kita harus tahu dulu kira-kira bagaimana sih komposisi-komposisi yang terdapat di dalam sampel tersebut, sehingga bisa kita ketahui kira-kira komposisi itu bagaimana strukturnya dan sifat kimiawinya. Nah, untuk struktur itu sendiri dari penjelasan di sini bahwa ini erat hubungannya dengan bagian yang sifatnya kimiawi. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang kata struktur ini dia lebih erat hubungannya pada bagaimana sih sifat senyawa ketika kita mau melakukan yang namanya analisis. Nah, karena harus dipahami, ya, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, ya, ada yang sifatnya netral, itu secara umum, ya. Ada yang sifatnya elektrolit, ya, ada yang sifatnya non elektrolit. Nah, itu merupakan contoh-contoh umum yang memang ada hubungannya dengan struktur di sini struktur molekul, ya, struktur molekul. Jadi kita disuruh menganalisis baik komposisinya maupun struktur molekulnya, karena struktur molekul itu sebenarnya kalau di dalam bidang farmasi itu sangat mempengaruhi. Nah, sangat mempengaruhi. Contoh misalnya begini, dalam bidang obat-obatan, ya, dalam bidang obat-obatan kayak misalnya obat antibiotik, ya, obat antibiotik. Nah, obat antibiotik seperti paracetamol, ya, dia itu harus didesain supaya bagaimana ketika dia dimasuk dalam tubuh, dia hanya bisa bekerja pada target yang mau dia sembuhkan saja, ya, yang mau dia sembuhkan saja, ya. Jadi tidak bisa dia bekerja di tempat yang memang bukan tempatnya, ya. Nah, makanya bagaimana caranya obat itu bisa masuk, ya jelas pasti kita harus melihat bagaimana struktur molekul yang terdapat di dalam obat antibiotik seperti paracetamol yang saya sebutkan tadi. Nah, karena struktur molekul itu dia akan mempengaruhi sifatnya, struktur molekul itu dia akan mempengaruhi sifat. Makanya di sini ada kata sifat kimiawinya, karena memang struktur molekul itu akan mempengaruhi sifat kimiawinya. Dikatakan suatu larutan dia asam ataupun misalnya dia basa, ya dari strukturnya. Nah, kalau misalnya strukturnya misalnya mengandung hidrogen, maka dia dikatakan sebagai larutan yang sifatnya asam. Kalau dia mengandung misalnya hidroksil, maka dia bisa dikatakan larutan bersifat basa. Oke, lanjut, ya. Nah, dalam metode analisis dapat dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya klasik, ada yang sifatnya instrumental. Untuk yang klasik itu sering disebut dengan namanya metode kimia basah, ya. Kenapa sih dikatakan metode kimia basah? Karena dia bisa digunakan untuk pemisahan yang sifatnya seperti proses pengendapan, ekstraksi maupun destilasi, ya. Ini bisa kita lakukan, ya, karena dia didasarkan pada analisis yang sifatnya kualitatif, ya. Jadi analisis sifatnya kualitatif itu kita hanya bisa melihat dari baunya, dari warnanya, ya, dari titik leburnya, dari titik lelehnya, titik bekunya. Nah, istilahnya itu sifat organoleptis, ya, sifat organoleptis. Jadi sifat
properties itu adalah sifat fisika, ya sifat fisiknya yang dimiliki, sifat fisik yang dimiliki oleh suatu zat, ya sifat fisik yang dimiliki oleh suatu zat, ya kan pasti berbeda ya antara zat-zat yang lain. Contohnya misalnya begini, kalau misalnya kalian buang angin, ya kalian buang angin, itu kan baunya pasti kayak menyengat ya. Nah, dia menyengat karena gas yang keluar itu dia mengandung yang namanya sulfur, ya dia mengandung sulfur. Makanya ada namanya H2S, asam sulfida. Nah, ada juga senyawa seperti asam klorida. Nah, antara asam klorida dan asam sulfida itu dia memiliki kemiripan yang sama-sama baunya menyengat, tetapi dia memiliki sifat yang berbeda. Ya, perbedaannya itu bisa jadi titik didihnya lebih tinggi si asam klorida atau titik didihnya si asam sulfida itu dia lebih tinggi. Jadi itu yang membedakan. Tetapi secara fisik, ya secara fisik dia memiliki bau yang sama, ya dia memiliki bau yang khas, ya sama-sama menyengat karena memang bau larutan asam itu memang kondisinya begitu, dia menyengat ya. Dia menyengat. Sementara kalau yang basah itu dia tidak. Cuman kalau yang basah itu kalau secara fisiknya dia itu mudah mendebur, ya dia itu mudah mendebur. Dan rata-rata zat-zat yang sifatnya basah itu dia hampir kebanyakan berupa padatan, ya hampir kebanyakan dia berupa padatan seperti NaOH, natrium hidroksida itu merupakan padatan, tetapi bisa diencerkan dengan teknik pengenceran, ya itu kembali lagi pada poin pertama tentang komposisi tadi. Jadi pengenceran itu ada memang persamaannya, ya V1 M1 sama dengan V2 M2. Nah itu merupakan salah satu bagian penting ya kalau yang perlu kalian pelajari nantinya. Nah, kita kembali, jadi secara klasik itu lebih dikenal dengan metode basah ya, ada pengendapan, ekstraksi maupun destilasi. Nah, kalau pengendapan ini itu merupakan salah satu kategori, dikatakan bahwa suatu reaksi itu dikatakan berhasil karena adanya pengendapan. Salah satunya itu ya. Nah, pengendapan atau sedimentasi ini itu gampang sekali kita amati. Kalau misalnya kita melihat, misalnya begini, pernah kalian lihat pada saat kalian membuat ini ya, membuat teh, jelas pasti kalian menggunakan gula kan untuk membuat teh supaya manis ya. Jadi ketika misalnya adanya perbedaan konsentrasi jumlah volume, ya kalau misalnya kalian gunakan misalnya komposisi airnya itu misalnya 1 liter, ya tetapi misalnya gulanya itu hanya sekian gram saja, tidak sampai 1 kilo, jelas pasti dia mengalami yang namanya kelarutan. Tetapi kalau misalnya konsentrasinya sama, jelas pasti akan ada yang namanya mengendap. Pengendapan itu sebenarnya bisa dikatakan zat yang tidak ikut bereaksi, tetapi dia mengendap, ya. Nah, kalau ekstraksi ini sebenarnya sifatnya itu kayak kita mengambil suatu komponen ya, mengambil suatu komponen yang didasarkan pada sifat komponen itu sendiri. Nah, ekstraksi. Pernah kalian contoh ekstraksi begini. Waktu kalian seduh teh ya, menyeduh teh itu, apa sih yang terjadi? Saya tanya, apa yang terjadi? Pada saat kalian menyeduh teh itu, apa yang terjadi? Ada asap yang keluar. Ada asap yang keluar pada saat kalian menyeduh teh. Apa yang kalian bisa lihat pada saat saya menambahkan air hangat atau air panas ke dalam teh itu? Apa yang terjadi? Dari yang sifatnya warnanya bening, tiba-tiba dia warna. Airnya berubah warna, ya. Perubahan warna itulah yang disebut dengan ekstraksi. Itu secara umum, ya, itu secara umum. Nah, di mana air itu sifatnya polar. Air itu sifatnya polar. Nah, karena dia sifatnya polar, maka dia bisa melarutkan yang sifatnya juga polar. Istilah lainnya itu namanya like dissolve like ya. Yang polar bisa melarutkan yang polar, yang non polar bisa melarutkan yang non polar. Nah, itu yang beda, itu yang menjadi poin penting kalau kita mempelajari namanya teknik ekstraksi ya. Jadi contoh kecilnya ekstraksi itu ini nanti akan kalian dapatkan ya di pertemuan berikutnya. Jadi ekstraksi itu salah satu metode yang digunakan untuk menarik komponen-komponen kimia berdasarkan sifatnya ya. Nah, di sini ada namanya lagi destilasi. Nah, destilasi itu sebenarnya proses pemisahan ya. Ekstraksi dan destilasi itu sama-sama proses pemisahan, cuman metode yang berbeda. Ya, kalau destilasi
pemisahannya itu dia menggunakan yang namanya perbedaan titik didih, ya, perbedaan titik didih, ya. Kalau misalnya kalian pernah, kan begini, alkohol 70% itu sempat viral kan dulu waktu masih pandemi, ya? Iya. Alkohol 70% itu sempat viral. Nah, Ya, Pak. kata alkohol 70% itu sebenarnya ada maknanya. 70% itu artinya 70% alkohol murninya, 30% adalah pelarutnya, ya. 30% adalah pelarutnya. Makanya dikatakan 70% karena dia tidak murni. Alkohol atau etanol yang sifatnya ini ya, yang sifatnya di dalam satu wadah 1 liter itu dia tidak murni semuanya alkohol, tetapi ada campurannya, itu namanya pelarut. Nah, apakah kalian bisa memisahkan? Apakah bisa? Kalau saya suruh kalian misalnya, coba sih kalian pisahkan saya antara alkohol dengan air yang sudah bercampur di dalam 70% itu. Untuk memisahkan itu, kita menggunakan metode distilasi, ya. Nah, metode distilasi itu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih, ya. Alkohol titik didihnya 70, sementara air titik didihnya 100. Ketika saya panaskan, kira-kira mana yang duluan menguap? Alkohol kah atau air? Air. Air. Oh. Apakah alkohol atau air? Yang kira-kira yang Air. Alkohol. Ya, karena saya katakan tadi itu yang membedakan adalah perbedaan titik didih, maka bisa disimpulkan yang lebih duluan itu menguap adalah alkohol. Karena titik didihnya 70 derajat Celcius, sementara air 100 derajat Celcius. Jelas proses pemanasan itu dia akan dimulai dari mana dulu? Dari 0 derajat Celcius sampai 100 atau lebih daripada 100 derajat Celcius, ya. Jadi itu namanya teknik destilasi. Ini semua dia sifatnya konvensional atau disebut dengan metode klasik, ya. Nah, kemudian bagaimana yang dikatakan dengan metode instrumental? Seperti apa yang dikatakan dengan metode instrumental? Ya, bagaimana dikatakan metode instrumental? Nah, metode instrumental itu dia berhubungan dengan pemeriksaan yang menggunakan alat, ya, pemisahan yang menggunakan alat. Yang tadi itu alat juga, cuma alatnya sederhana. Dia bisa menggunakan alat-alat yang sifatnya seperti bahan-bahannya porselen dari kaca. Sementara instrumental dia merupakan alat yang memang sudah terstruktur, ya, sudah terprogram karena dia menggunakan kelistrikan yang memang di dalam software atau program itu dia memang sudah disimpan yang namanya aplikasi untuk menentukan apa yang kita mau dapatkan. Makanya sih dibilang metode instrumental itu merupakan suatu peralatan untuk menganalisis secara kuantitas fisik suatu analit dengan menggunakan serapan cahaya, fluoresensi, dan konduktivitas. Pemisahan dilakukan menggunakan metode kromatografi, elektroforesis maupun fraksinasi aliran medan. Itu hanya salah satu contoh saja, ya. Itu hanya salah satu contoh saja yang menjadi patokan, ya, menjadi patokan untuk pemeriksaan dengan menggunakan metode yang sifatnya instrumental, ya. Nah, kira-kira apa contohnya kalau menggunakan metode instrumental itu? Nah, ada contohnya misalnya spektrofotometer, ya. Spektrofotometer itu sering digunakan untuk menentukan konsentrasi, ya, menggunakan konsentrasi. Jadi prinsip dasarnya spektrofotometer itu adalah absorbansi, ya, adanya absorbansi, ya. Jadi ketika adanya absorbansi, itu istilah lainnya absorbansi adalah penyerapan, ya. Jadi ketika sampel bisa menyerap cahaya, ya, maka penyerapan yang dilakukan oleh sampel itu akan terhitung, ya, itu akan terhitung menjadi suatu nilai yang nanti dikonversi itu akan menentukan berapa sih konsentrasi sampel yang mau kita analisis berdasarkan cahaya yang diserap oleh sampel itu, ya. Nah, itu, ya, gambarnya seperti itu, ya. Itu namanya metode instrumental. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut lagi nanti kita masuk pada materi kimia, materi instrumentasi, ya. Kalau bicara masalah alat-alat ini, ya, ada mata kuliah tersendiri, ya, untuk metode instrumental itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau saya lanjut dulu, ya? Oke, saya lanjut dulu. Oke. Ini sejarah perkembangan kimia, ya. Ada yang namanya Justus von Liebig, menganalisis unsur, dan
gugus fungsi yang sifatnya sistematis ya. Nah, di mana dia ini mencoba menganalisis unsur ya. Unsur itu merupakan suatu atom ya, atom yang sifat atomnya sama ya, misalnya H2 ya, Cl2, F2 itu merupakan unsur yang memang sifat kimiawinya sama karena sama-sama terbentuk dari dua atom yang sama ya, sama-sama terbentuk dari dua atom yang sama. Oke. Kalau Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff ya, dia ini menentukan bagaimana menganalisis ya, analisis instrumental pertama adalah spektrofotometrik emisi nyala ya. Emisi nyala itu dia menggunakan yang namanya burning atau pemanasan ya. Jadi ingat ya, setiap atom itu dia memiliki namanya titik didih ya, atau titik leleh ya, titik didih dan titik leleh ya. Nah, jadi titik didih dan titik leleh ini dia sebenarnya menjadi suatu patokan utama ya, patokan utama untuk mengetahui bagaimana dulu pernah dengar elektrokimia ya. Saya tidak tahu apakah pernah kalian pelajari UTS tentang elektrokimia. Jadi di situ ada yang disebut dengan namanya reaksi endotermik ya, reaksi endotermik sama eksotermik. Jadi suatu senyawa itu dikatakan dia memiliki aktivitas, itu bisa dilihat dari situ energinya ya, dari energinya. Jadi emisi nyala ini dia menggunakan metode pemanasan atau burning. Tujuannya supaya diketahui ternyata tingkat emisi dari pemanasan yang dilakukan oleh alat tersebut untuk melihat sampai sejauh mana energi yang bisa diserap oleh alat ya, atau yang bisa diserap oleh sampel. Kemarin seperti itu ya. Kemudian di tahun 1900-an banyak teknik dasar spektroskopi yang mulai berkembang ya. Kemudian untuk tahun 1970 sampai abad 20-an perkembangan sangat pesat. Itu mencakup pada bidang forensik, lingkungan, industri medis, bahkan histologi ya. Jadi memang perkembangan analitik ini dia tidak bisa kita abaikan karena memang sangat erat hubungannya pada bidang-bidang kesehatan ya, terutama di bidang kesehatan yang memang kita harus bisa mengetahui beberapa metode-metode analisis untuk bisa mengidentifikasi penyakit-penyakit apa saja yang diderita oleh pasien dan yang lain ya. Oke, lanjut. Jadi apa itu analisis kualitatif dan apa itu analisis kuantitatif? Di sini analisis kuantitatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat. Ya, menurut Shevlak pada tahun 1980. Nah, analisis secara kuantitatif, yang saya katakan kemarin bahwa analisis kuantitatif itu dia suatu metode yang memang digunakan untuk menentukan berapa sih kadarnya, gitu kan? Berapa kadarnya ya? Sementara kalau kualitatif kita hanya mengetahui ada atau tidaknya. Nah, maka metode kuantitatif ini itu sebenarnya metode yang lebih erat perkembangannya ya, lebih erat perkembangannya karena instrumentasi yang saya sebutkan pertama tadi itu sebenarnya merunut atau mengacu pada analisis sifatnya kuantitatif karena dia langsung pada penonton kadar ya. Oke. Tujuan daripada analisis kualitatif menurut Smargius 1997 itu sebenarnya hanya untuk mengetahui jumlah kadar senyawa kimia dalam suatu bahan ataupun campuran bahan. Jadi mau apapun yang kita analisis, apabila kita berbicara tentang kadar itu masuk ke dalam kategori analisis sifatnya kuantitatif ya. Nah, analisisnya sifatnya kuantitatif. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana analisis bagaimana itu namanya teknik yang sifatnya grasimetri maupun teknik yang sifatnya volumetri. Masing-masing teknik itu dia menganut pada analisis sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Karena saya katakan tadi berbicara tentang kadar, maka analisis kuantitatif ini tidak bisa lepas dari yang namanya stoichiometry, ya, tidak bisa lepas dari yang namanya stoichiometry. Nah, apa itu stoichiometry? Ya, stoichiometry yang saya sebutkan bahwa suatu bidang ilmu yang berbicara tentang perhitungan, berbicara tentang kimia ya. Tolong itu suaranya ya di unmute ya.
Di mute suaranya ya, jangan direbutkan. Oke, saya lanjut ya. Di sini kalau berbicara tentang stoichiometry, jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa stoichiometry itu erat sekali hubungannya dengan konsentrasi, dengan massa, volume, jumlah mol, massa molaritas, fraksi mol ya. Nah, itu merupakan suatu suatu metode kimiawi yang memang berbicara tentang hitungan kimia ya, berbicara tentang hitungan kimia. Jadi kita berbicara komposisi tadi itu pasti kita harus tahu konsentrasinya seperti apa, masanya seperti apa, volumenya seperti apa, jumlah molnya dan massa molaritas yang dimiliki oleh suatu zat ya. Nah, itu yang harus kalian pahami nanti. Jadi memang di pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang larutan yang berbicara tentang stoichiometry ya. Jadi ini merupakan suatu syarat-syarat penting ya yang harus dimiliki untuk analisis yang sifatnya kualitatif maupun yang sifatnya kuantitatif ya. Oke, sebelum saya lanjut, bagaimana, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi sebelumnya? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Baik. Jadi beberapa syarat untuk metode dikatakan dia baik ya, baik itu di analisis yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, ya dia harus memiliki 5 persyaratan ini. Yang pertama itu ada sensitif atau dikenal dengan K ya, artinya metode dapat digunakan untuk menetapkan kadar senyawa dalam konsentrasi yang kecil ya, kadar senyawa dalam konsentrasi yang kecil. Kemudian namanya tepat atau presisi. Nah, sebelum saya lanjut ya, kata sensitif ini itu kalau kita berbicara sensitivitas artinya walaupun begini. Contoh, kalau misalnya ada orang yang disinggung ya, walaupun dia hanya satu kata yang dia keluarkan, tetapi ternyata kata itu menjadi sesuatu hal yang membuat dia benar ya, itu namanya sensitif ya, walaupun sedikit. Nah, jadi di dalam alat ini itu hampir sama ya. Jadi tidak perlu banyak yang kita gunakan untuk menentukan suatu kadar ya, tetapi dalam penentuannya dia harus memiliki sensitivitas yang tinggi. Artinya tanpa kita menggunakan yang banyak, sampel yang banyak, kita sudah bisa mengetahui berapa kadarnya. Nah, makanya setiap alat itu ya, baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, dia harus memiliki sensitivitas yang tinggi, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya tepat atau presisi. Jadi kalau dikatakan dia tepat, jadi kalau misalnya saya mengukur misalnya yang A, maka data yang keluar itu harus yang A juga. Nah, bukan yang B yang keluar. Nah, takutnya kalian akur yang A tetapi B yang terbaca. Nah, tetapi rata-rata semua alat itu sudah memiliki presisi yang tinggi ya. Nah, jadi bagaimana presisi yang tinggi itu ya, itu merupakan metode yang menghasilkan hasil analisis yang hampir sama dalam satu seri pengukuran ya. Jadi nanti itu kenapa yang namanya quality control ya. Quality control itu dia berbicara bagaimana suatu alat itu dia dikatakan dia bisa digunakan atau tidak. Nah, itu namanya quality control. Nah, karena erat sekali hubungannya nanti ya dengan namanya teknik kalibrasi ya. Jadi setiap alat yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif, nah, dia harus memiliki yang namanya presisi, artinya ketepatan dalam pengukuran. Kemudian ada namanya akurasi. Akurasi itu harus dia teliti ya. Jadi apa itu akurasi? Merupakan metode ya yang menghasilkan nilai rata-rata yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya ya. Jadi kalau kita sudah tahu misalnya ambang batas, bukan ambang batas. Kalau kita sudah tahu misalnya kelarutan dari suatu obat itu misalnya 10 mili, nah maka ketika kita lakukan pengukuran, jelas kita harus menggunakan pendekatan dengan volume yang sama. Tujuannya supaya apa? Supaya mengetahui kebenarannya. Oh, ternyata benar bahwa obat yang akan saya ujikan itu memang dia larut pada volume sekitar 10 mili. Nah, besar kemungkinan bahwa yang kita mengukur itu adalah obat yang sama, gitu ya. Jadi itu namanya akurasi, ya. Kemudian ada selektif. Selektif itu artinya tidak sembarangan ya.
selektif itu sembarangan. Jadi dia tidak boleh dia alatnya itu tidak bisa dia mengukur yang bukan yang kita mau ukur gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya mau mengukur misalnya di dalam kosmik itu adalah kadar Hg-nya, ya maka ya yang muncul itu adalah kadar Hg, bukan yang muncul itu misalnya kadar besinya. Nah, itu namanya selektif. Jadi tidak sembarangan dia mengukur ya. Nah, ada praktis itu ya mudah digunakan ya, mudah dikerjakan. Nah, ini hanya menjadi suatu parameter saja karena tidak selamanya dia praktis. Dia akan menghasilkan atau dia bisa memiliki dari poin 1, poin 4, poin 4 ya. Saya harapkan suaranya itu coba di ini ya, dimatikan ya. Tidak usah ini ya, di ini. Ya. Baik, saya lanjut. Jadi ini merupakan satu syarat khusus yang harus dimiliki oleh alat maupun metode yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Oke. Dalam beberapa pengukuran ya, ketika kita melakukan analisis yang sifatnya kuantitatif, biasanya ada yang namanya kesalahan random ataupun kesalahan sistemik. Saya katakan kemarin yang namanya random itu acak ya. Nah, jadi kalau dia acak itu artinya kita agak sulit mengetahui kesalahannya di mana karena sifatnya dia acak ya. Nah, maka dari data yang kita peroleh misalnya dia acak, maka kita harus melakukan pengukuran ulang ya untuk mendapatkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, sementara kalau kesalahan sistemik itu dia kesalahan yang memang runut ya. Nah, runut ya, misalnya dia di pengukuran awal misalnya dia salah, jelas pasti yang 2, 3, 4 itu pasti akan salah juga. Itu namanya kesalahan sistemik. Tapi kalau random bisa jadi kesalahan yang pengukuran pertama itu salah, tapi B2, 3, 4-nya itu bagus, tetapi yang 5 itu dia salah. Nah, itu namanya kesalahan random. Jadi memang ada 2 kesalahan yang sering terjadi pada saat pengukuran yang sifatnya kuantitatif ya, ada kesalahan random maupun kesalahan yang sifatnya sistemik. Oke, bagaimana sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum saya lanjut ya, jadi kita sudah banyak slide tadi yang telah saya paparkan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ya, agar bisa dijadikan sebagai bekal pada saat ujian. Ini terkait dengan analisis kualitatif maupun analisis yang sifatnya kuantitatif. Bagaimana? Ayo, bagaimana? Ya, saya lanjut lagi. Mungkin masih ada yang perlu saya sampaikan. Oke. Ini kita sudah masuk pada analisis yang sifatnya kualitatif. Ya, analisis kualitatif itu suatu proses dalam identifikasi keberadaan suatu senyawa kimia dalam larutan atau sampel yang tidak diketahui. Jadi saya katakan memang bahwa kualitatif itu bukan untuk menentukan kadar, ya. Ya, di sini memang sudah saya sebutkan bahwa analisis kualitatif tidak untuk menentukan jumlah atau kadar. Ya, dia hanya mengetahui apakah dia ada atau tidak. Jadi saya kasih contoh, misalnya orang yang menggunakan kosmetik ya, tetapi setelah penggunaannya beberapa bulan ternyata di dalam penggunaannya kulitnya itu ternyata mengalami iritasi. Nah, iritasi itu bisa kita lihat secara kasat mata bahwa dia sudah mengalami kerusakan jaringan yang disebabkan oleh logam-logam atau zat-zat tambahan pada kosmetik. Maka dari itu secara kualitatif sudah terjawab, maka kita akan menentukan berapa sih konsentrasi bahan kimiawi yang digunakan itu sampai membuat iritasi itu terjadi pada kulit. Nah, jadi memang kualitatif dan kuantitatif itu merupakan suatu metode yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, jadi di sini kualitatif itu mencakup tentang macam, jenis zat atau komponen-komponen yang bisa dianalisa, ya. Oke.
eh, ini merupakan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan analisis secara kualitatif. Jadi analisis secara kualitatif itu berhubungan dengan penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang ada pada sampel. Ya, merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dengan larutannya dan larutan. Nah, jadi memang kualitatif ini dia merupakan suatu gold standar awal ya yang digunakan untuk mengetahui apakah dia ada atau tidak. Itu sebenarnya yang menjadi pokok pentingnya kalau kita melakukan analisis. Ya, jadi ada yang namanya analisis secara kualitatif dan ada yang namanya analisis secara kuantitatif. Ya. Nah, di sini sudah saya sebutkan kemarin ya. Jadi ada beberapa jenis analisis yang sifatnya kualitatif, ada yang sebutkan makro, semi mikro maupun mikro. Di sini hanya berbicara bagaimana perbedaan jumlah zat yang digunakan. Nah, kalau kata makro pasti jumlah zat yang digunakan itu besar. Semi itu berada di tengah-tengah, sementara mikro itu dia berada di bawah dari nilai semi mikro ya. Nah, di sini ada untuk kuantitas zatnya itu kalau yang makro 0,5 sampai 1, sementara semi mikro itu 0,05 gram, sementara untuk kuantitas zat itu kurang dari 0,01 gram. Nah, dan zat massa yang digunakan pasti akan mempengaruhi jumlah volume juga yang akan digunakan. Oke, jadi di sini ada nama jenis analisis yang sering digunakan yaitu analisis semi mikro atau adapun keuntungan dari analisis semi mikro itu yang pertama penggunaan zat yang sedikit, kecepatan analisis tinggi, keterjangkauan pemisahan yang meningkat maupun penghematan peralatan. Nah, kenapa selalu dipilih yang semi mikro? Karena memang kalau kita melakukan pengukuran, kita kadang mendapatkan sampel itu dalam kondisi yang tidak banyak. Nah, keakuratan suatu analisis itu sebenarnya dipengaruhi dengan kemurnian yang dimiliki oleh sampel, ya, kemurnian yang dimiliki oleh sampel. Jadi semakin baiknya semakin bagus. Akan tetapi ketika sampel itu banyak, jelas penggunaan reagen juga itu akan semakin banyak. Nah, sementara di dalam semi mikro ini salah satu keuntungannya itu penghematan peralatan. Jadi selain peralatan sebenarnya penghematan reagen ya, penghematan reagen. Nah, jadi itu memang yang membuat kenapa semi mikro itu menjadi pilihan yang paling baik dalam melakukan analisis yang sifatnya kualitatif ya. Nah, jadi memang dari poin-poin ini dari kecepatan zat dan kecepatan analisisnya itu sebenarnya sama. Cuman kalau semakin banyak sampelnya pasti waktu yang digunakan juga itu akan semakin lama ya, sehingga memakan waktu yang lama, maka kecepatan analisisnya juga data yang hasilkan itu juga akan lama keluarnya. Nah, sementara kalau sampelnya misalnya di tengah-tengah ya, bukan jauh sedikit ya, pasti waktu yang digunakan itu juga tidak terlalu lama ya. Oke. Oke, baik. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke ya. Bagaimana? Ada yang bertanyakan dulu untuk analisis secara kualitatifnya maupun kuantitatifnya? Silakan diaktifkan ininya ya, diaktifkan speakernya. Kalau kita berbicara tentang analisis itu tidak bisa kita lepas dari analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Dimanapun itu pasti akan seperti itu. Ini secara umum yang saya jelaskan ya. Baik kita misalnya di dunia kesehatan ya, pasti kita akan menggunakan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Baik itu di dalam bidang teknik, nah pasti kita akan berbicara tentang itu juga ya dalam proses analisis. Oke ya, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan saja ya. Saya cukupkan saja. Nah, nanti kita masuk lagi pada video berikutnya. Saya harapkan ya mungkin materinya akan berbeda. Saya harapkan partisipasi dari adik-adik ya agar bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Nah, karena ini hanya awal saja ya, awal saja. Nah, jelas pasti
kedepannya itu kita akan lebih banyak diberikan materi, ya. Saya akan berikan materi yang memang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak, ya, karena kita bicara analisis itu kita harus mengetahui teorinya maupun aplikasinya dalam penggunaannya. Itu yang saya maksudnya. Jadi memang di sini saya hanya menerangkan secara umum saja apa yang disebut dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Saya harapkan untuk chatting-nya mungkin bisa mengabsen teman-teman yang hadir pada perkuliahan online hari ini, ya. Jadi nanti dikumpulkan saja, ya, via WhatsApp ke saya. Lebih dan kurangnya, ya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.